Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu lagi pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersuka cita dan terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini. Terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami dengan begitu istimewa. Bantulah kami untuk dapat memahami bahwa setiap dari kami diciptakan untuk sebuah karya yang mulia di dalam Engkau. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita merasa hampa dan tidak tahu kemana arah hidup ini. Melalui renungan ini, kita akan disadarkan kembali bahwa setiap dari kita adalah ciptaan yang istimewa, dirancang dengan penuh tujuan yang spesifik oleh Bapa Sang Pencipta. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, membuka mata hati kita untuk dapat melihat bahwa di balik setiap persoalan dan tantangan kehidupan dan semua itu adalah perjalanan hidup kita. Ada rencana indah yang telah Tuhan siapkan bagi umatnya yang terus berjalan dengan setia dalam jalan kebenaran Tuhan. Biarlah firman Tuhan menuntun kita untuk dapat menemukan dan menjalani panggilan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, di tengah hiruk-pikuk kesibukan dunia ini, seringkali kita ini bertanya-tanya, untuk apa ya saya ini diciptakan Tuhan, atau untuk apa saya ada di sekarang ini? Kita mencari makna dalam pekerjaan, dalam hubungan kita dengan sesama kita, dan juga tentang pencapaian-pencapaian kehidupan kita. Namun di balik itu semua ada suatu kebenaran yang sangat mendalam ditawarkan oleh firman Tuhan, yaitu kita ini tidak diciptakan secara kebetulan. Keberadaan kita adalah hasil dari sebuah rancangan ilahi yang begitu agung. Ayat ini adalah salah satu pernyataan yang paling penting yang begitu kuat di dalam Alkitab tentang tujuan hidup kita. Mari kita selami lebih dalam lagi bagian dari ayat ini untuk dapat menemukan kekayaan makna yang terkandung di dalam ayat ini. Yang pertama, karena kita ini buatan Allah. Kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai buatan itu adalah poiema. Dari mana kata itu kemudian diterjemahkan menjadi yang artinya kalau diterjemahkan bebas itu adalah puisi. Kata ini menggambarkan sebuah karya seni yang unik dan yang indah. Pikirkanlah seorang seniman yang dengan penuh cinta, dengan penuh keahliannya, menciptakan suatu mahakarya yang indah. Setiap guratan kuas atau setiap detail itu memiliki suatu tujuan.
begitu juga dengan kita ini. Anda adalah karya seni Allah. Anda bukan hasil dari kebetulan, bukan saudaraku. Anda bukan suatu sasaran yang meleset, atau Anda itu adalah proyek yang gagal dari Allah. Tidak seperti itu, karena Allah merancang Anda dengan sangat detail, dengan sangat cermat. Keunikan Anda, baik itu karakter, baik itu bakat, baik itu pengalaman, maupun kelemahan Anda sekalipun, semuanya itu ada dalam rancangan Sang Bapa kita. Warna kulit Anda, bentuk mata Anda, dan cara Anda berpikir, dan bahkan hal-hal yang Anda anggap itu sebagai kekurangan dalam diri Anda, itu semua adalah bagian dari puisi yang Allah tulis dengan sungguh-sungguh. Kita ini selalu terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki, sehingga kita luput melihat betapa indahnya apa yang kita miliki adalah sesuatu yang sungguh-sungguh indah di mata Sang Pencipta. Memahami bahwa Anda adalah poema Allah yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap diri Anda sendiri. Ini adalah suatu fondasi dari harga diri yang sejati, bukan karena suatu pencapaian atau pengakuan dari manusia, melainkan karena identitas kita sebagai ciptaan ilahi. Saat kita menerima kebenaran ini, kita berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain dan mulai menghargai keunikan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jika bagian pertama berbicara tentang bagaimana kita diciptakan, bagian kedua menjelaskan di mana atau melalui siapa proses penciptaan baru itu terjadi. Kata diciptakan di sini merujuk pada penciptaan kembali atau kelahiran yang baru. Meskipun kita semua adalah ciptaan Allah secara fisik, namun dosa telah merusak hubungan kita dengan hadirat Tuhan. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita diberi kesempatan untuk diciptakan kembali, dilahirkan kembali. Proses kelahiran baru ini adalah suatu fondasi untuk kita bisa memenuhi tujuan hidup kita. Tanpa hubungan yang benar dengan Kristus, kita ini seperti sebuah karya seni yang indah, namun masih terbungkus dalam plastik. Tujuannya belum bisa dipenuhi karena keindahannya belum nampak, karena tertutup bungkus itu. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini dibebaskan dari belenggu dosa dan kita disatukan kembali dengan Sang Pencipta. Ini bukan hanya sebuah keputusan rohani, tetapi sebuah transformasi identitas kita yang baru. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah menciptakan dan menebus kita. Tujuan hidup kita tidak bisa dipisahkan dari Sang Pencipta dan Sang Penebus kita. Yang ketiga, untuk melakukan pekerjaan baik. Inilah inti dari tujuan hidup kita. Keberadaan kita bukanlah untuk kenikmatan pribadi atau sekedar kita eksis. Kita diciptakan untuk sebuah tujuan yang begitu produktif, yang begitu bermakna, yaitu melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini bukan hanya terbatas pada apa di bidang pelayanan di gereja atau melakukan pekerjaan misi.
Pekerjaan baik itu mencakup segala sesuatu yang kita lakukan dengan niat yang benar, yaitu untuk memuliakan Allah dan melayani sesama kita. Itu bisa berupa cara kita bekerja di kantor, mendidik anak-anak kita, atau cara kita menolong sesama kita, atau bahkan sekedar menjadi pendengar yang baik dari teman-teman atau sahabat kita yang sedang berduka. Setiap tindakan yang mencerminkan karakter Kristus adalah pekerjaan baik yang Allah rencanakan bagi hidup kita ini. Namun ada satu kesalahan umum yang sering kita lakukan. Kita berpikir bahwa kita harus mencari tujuan hidup kita seolah-olah itu adalah sesuatu yang begitu tersembunyi. Ayat ini membalikkan pendapat atau pemikiran yang seperti itu. Tujuan kita sudah ada dan sangat jelas sejak awal. Allah mempersiapkan pekerjaan baik itu untuk kita. Tugas kita bukan mencari-cari, tetapi menemukan dan melangkah masuk ke dalam apa yang sudah ada di depan kita, yang sudah Allah persiapkan bagi kita. Yang keempat, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagian terakhir ini adalah yang paling melegakan. Anda tidak harus menemukan tujuan hidup Anda dengan Anda berusaha mencari-cari dengan kekuatan Anda sendiri. Allah telah mempersiapkan sebelumnya. Ini adalah janji bahwa tidak ada hal yang baru yang akan kita temukan yang mengejutkan Tuhan. Seolah-olah kita menemukan yang Tuhan tidak rencanakan. Sebelum Anda lahir, sebelum Anda mengenal Tuhan, Allah itu sudah merancang serangkaian pekerjaan baik yang unik untuk Anda masing-masing. Ini adalah suatu peta jalan ilahi, sebuah skenario yang telah ditulis dengan penuh kasih sayang. Tugas kita adalah belajar untuk peka terhadap bimbingan Roh Kudus dan hidup kita berjalan dalam ketaatan. Ketika kita hidup dalam ketaatan, kita akan menemukan bahwa kita ini sedang berjalan di jalur yang benar, jalur yang telah Allah persiapkan, yang telah Allah tetapkan bagi kita. Jalur ini memang kelihatannya tidak selalu mudah untuk dilalui. Ada tantangan, ada kegagalan, dan ada ketidakpastian. Namun janji Tuhan adalah Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam pekerjaan baik Tuhan adalah hidup yang paling memuaskan kita. Karena kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi menjadi bagian dari karya agung Allah yang jauh lebih besar di luar pemikiran kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apa artinya semua ini bagi kita hari ini? Yang pertama, berhentilah merasa rendah diri atau tidak berharga. Anda adalah poema Allah, puisi Allah, karya agung Allah, sebuah karya seni yang unik dan sangat berharga. Yang kedua, jalani hidup dengan selalu bersyukur. Bersyukurlah atas anugerah keselamatan dalam Kristus, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat memenuhi tujuan hidup kita yang sejati. Yang ketiga, berfokuslah pada apa yang ada di hadapan Anda saat ini.
Berdoalah, carilah petunjuk Tuhan, dan mulailah melayani dengan apa yang ada pada Anda atau dengan apa yang Anda miliki. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pekerjaan baik yang Allah persiapkan untuk Anda mungkin dimulai dari hal-hal yang nampaknya kecil. Mulailah dengan setia pada hal-hal kecil, dan Tuhan akan membuka jalan untuk hal-hal yang lebih besar terjadi dalam hidup Anda. Ingatlah selalu, Anda tidak diciptakan secara acak atau secara sembarangan, melainkan untuk sebuah karya yang indah yang dikerjakan secara cermat oleh Allah Bapa kita. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan dan jadilah bagian dari mahakarya yang agung itu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami dengan begitu istimewa. Firman-Mu dalam renungan hari ini mengingatkan kami bahwa kami adalah karya agung-Mu, diciptakan di dalam Kristus Yesus bukan tanpa tujuan, melainkan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah Engkau siapkan sejak semula. Tolonglah kami ya Bapa untuk sungguh-sungguh memahami dan meyakini bahwa hidup kami memiliki arti dan tujuan yang ilahi. Bukalah mata dan hati kami agar kami dapat melihat rencana yang indah yang Engkau miliki bagi kami. Mampukan kami untuk dapat berjalan dalam panggilan itu dengan penuh kerendahan hati dan penuh ketaatan, agar hidup kami senantiasa menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sakit mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan Engkau yang akan melawat semua anak-anak-Mu, agar mereka boleh menikmati mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap masalah dan persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.